adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita memperteguh hati dan iman kita akan Tuhan dan menyerahkan calon mempelai ini kepada Kristus agar memperoleh berkat-Nya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara dan bagi saudara juga. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Secara litani, baiklah kita mengungkapkan kasih. Allah berfirman, "Hiduplah dalam kasih, seperti Allah telah mengasihi kita." Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa seluruhnya,
api cinta yang sejati, kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita akan masuk pada pelayanan, peneguhan, dan pemberkatan perkawinan. Karena itu kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Cinta dari Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Maka pada saat ini kami menyatukan hati kami berdoa dan mendukung keberadaan saudara kami yang hari ini akan menyatakan janji melalui peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudari Adinda Claudi Priscilia dan Aditya Kurniatama. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga sebagaimana sabdanya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah satu, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. Yang kedua adalah menjaga kelestarian keluarga karena Allah menghendaki setiap orang yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga adalah menjaga kekudusan keluarga karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat adalah mendidik keluarga dengan selalu silih asa, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara Aditya Kurniatama dan Adinda Claudi Priscilia pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Saudara sekalian yang hadir pada saat ini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Karena itu sekarang saya mempersilahkan pengantin untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saudara Aditya Kurniatama, di hadapan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini, apakah saudara dengan sadar dan bulat hati mengambil keputusan menerima Adinda Claudi Priscilia yang ada di samping saudara saat ini menjadi istri saudara? Bagaimana jawabmu, Saudara Aditya Kurniatama? Ya, saya bersedia. Saudari Adinda Claudi Priscilia, di hadapan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini,
Apakah saudari dengan sadar dan bulat hati mengambil keputusan menerima Aditya Kurniatama yang ada di samping saudari saat ini menjadi suami saudari? Bagaimana jawabmu, Saudari Adinda Claudi Priscilia? Iya, saya bersedia. Saudara Aditya Kurniatama dan Adinda Claudi Priscilia, apakah saudara berdua bersedia memenuhi kewajiban hidup berumah tangga sesuai dengan perintah Tuhan? Bagaimana jawaban saudara berdua? Ya, kami bersedia. Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan kita semua menjadi saksi atas pernyataan saudara. Kita bersama-sama akan mendengarkan pengucapan janji setia. Saudara Aditya Kurniatama, nyatakanlah janji saudara kepada Adinda Claudi Priscilia. Adinda Claudi Priscilia, di hadapan Allah dan jemaat-jemaatnya, aku menyatakan menerimamu sebagai istriku satu-satunya karunia Tuhan. Sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu sepanjang hidupku pada saat kelimpahan maupun kekurangan, pada saat sehat maupun sakit. Aku berjanji akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan menerapkan firman-Nya. Sekarang dipersilahkan Adinda Claudi Priscilia untuk mengucapkan janji setianya. Aditya Kurniatama, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerimamu sebagai suamiku satu-satunya karunia Tuhan. Sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihi sepanjang hidupku, baik dalam waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit. Aku berjanji akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan hidup suci mematuhi firman-Nya. Saya meneguhkan janji saudara dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama menyaksikan penyematan cincin lambang cinta kasih. Saudara yang terkasih, cincin ini adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan yang ada di dalam diri saudara kekasih kita, Aditya dan juga Adinda. Cincin yang terbuat dari emas yang murni melambangkan kemurnian hati mereka. Cincin yang melingkar dalam jari manis mereka juga menjadi pertanda bagaimana mereka akan mengasihi sampai maut memisahkan mereka.
Sekarang kepada saudara Aditya, ambillah cincin itu dan kenakanlah di jari manis tangan kanan Claudia. Demikian juga Adinda, ambillah cincin itu dan kenakanlah di jari manis tangan kanan. Saudara ingatlah bahwa saudara bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan, bimbinglah kami berdua, hidup setulus sabdamu. Badai sofan kan menghadap jalan, cinta kita takkan goyah. Beri kami kasih serta cinta, sepanjang jalan hidup kami. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci, kekal dan abadi. berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada hari berlalu tanpa kasih dan mesra.
Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah telah menyatukan saudara menjadi sepasang suami istri. Allah memberkati saudara menjadi keluarga. Allah memampukan saudara untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan saudara dan menjadikan saudara sebagai garam dan terang dunia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan mempelai berdua keluarga yang baru ini di dalam tangan kasih Allah. Biarlah Engkau sendiri memberkati keluarga baru ini, mencukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat membangun kehidupan keluarga yang baik dan berbahagia, sebagaimana harapan mereka dan harapan kami semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Silakan berdiri. Tanda cinta kasih di antara saudara kita berdua, Adinda Claudi Priscilia dan Aditya Kurniatama, akan dinyatakan melalui penyalaan lilin keluarga. Silakan. Saudara Aditya dan Saudari Adinda, terimalah Alkitab ini sebagai dasar dan pedoman bagi hidup keluarga baru saudara. Ya, Saudara Aditya Kurniatama dan Saudari Adinda Claudi Priscilia, jemaat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Sekarang saya undang untuk melihat ke jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, inilah keluarga baru, keluarga Aditya Kurniatama dan Saudari Adinda Claudi Priscilia. Mari kita sambut dengan meriah dan juga dengan ucapan syukur bahwa akhirnya mereka sudah menikah. Ya. Terima kasih penerimaannya. Ya, sekarang dipersilahkan untuk menghadap mimbar dan silakan duduk. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita kembali bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami saat ini setelah menerima berkat Tuhan melalui saudara kami yang telah diteguhkan dan Tuhan berkati, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita
dalam kehidupan kami. Firman kebenaran yang menyelamatkan, memulihkan, dan menolong kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang terkasih, saya minta Alkitabnya bisa diserahkan dan bisa dilihat. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah tua bersama. Tua bersama. Ya, akhirnya Mas Adit dan juga Mbak Dinda sampai juga pada peristiwa ini, gitu ya. Akhirnya, rasanya pelong gitu ya, Adit dan juga Mbak Dinda. Gimana rasanya? Senang? Pasti ya, bahagia rasanya. Setelah berapa tahun ya? 8 tahun mereka pacaran. Mereka pacaran 8 tahun, maju mundur. Cuma nggak cantik kayak Syahrini. Kalau Syahrini kan maju mundur cantik ya. Ya, maju mundur dengan dinamika yang luar biasa. Ho'opora, itu menjadi pergulatan yang luar biasa. Dan pada akhirnya sekarang melalui restu dari ibu bapak semuanya, bahwa akhirnya saudara berdua bisa menikah. Senang rasanya, cinta memenangkanmu. Wah, bahasa kerennya gitu ya. Nah, setelah perjuangan saudara yang panjang itulah, baiklah kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak mempelai untuk melihat dan membaca bersama-sama dengan saya ada kitab Injil Matius pasal 19. Ayat ini tadi kita sudah baca, tapi saya mengajak kita menghayati kembali bacaan kita hari ini. Matius pasal 19, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Sudah ketemukah Mas Adi dan juga Mbak Dinda? Oke, mari kita baca, saya dan Anda berdua ya. Kita akan membacanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Demikianlah, mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Saya harap itu menjadi nats yang Anda selalu ingat dalam segala macam masalah yang Anda hadapi, bahwa pada waktu saya menikah, saya diberkati di gereja, firman Tuhan mengatakan. Kitab Injil Matius 19 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan itu yang kita baca tadi adalah jawaban tegas Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang mencobai dia dan menanyakan kepada dia dengan pertanyaan, bolehkah orang itu bercerai? Bolehkah orang Kristen itu bercerai? Hal ini menurut saya menarik karena kita melihat realitas yang terjadi. Bukan hanya artis, tetapi juga orang-orang biasa, bahkan orang-orang Kristen yang kemudian banyak juga yang mengalami persoalan dan akhirnya mereka bercerai. Karena itu apalagi dalam masa pandemi ini, konon katanya semakin banyak orang yang stres, semakin banyak orang yang tidak mampu mengelola konflik yang ada sehingga akhirnya bercerai. Bermacam-macam alasan orang bercerai itu. Bisa karena merasa sudah tidak dinafkahi lagi lahir dan batinnya. Ada yang kemudian mengatakan, saya bercerai dengan dia karena nggak pernah cocok lagi dengan dia, ribut saja. Ada juga yang bercerai karena perselingkuhan ataupun tidak adanya anak di dalam keluarga mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pertanyaan krusialnya, pertanyaan pentingnya adalah bolehkah orang bercerai? Itu pertanyaan yang mesti dijawab oleh Tuhan Yesus dari orang-orang Farisi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu ada 2 pengajaran.
atau dua pemahaman yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi, yaitu ajaran yang berasal dari Hillel dan Gamaliel. Mereka mengajarkan ajaran yang berbeda. Hillel mengatakan bahwa perceraian itu diperbolehkan dengan alasan-alasan. Sementara Gamaliel mengatakan tidak, apapun yang terjadi tidak boleh bercerai. Dan ketika Tuhan Yesus ditanya oleh mereka, bolehkah orang kemudian bercerai? Yesus dengan tegas menjawab, tidak boleh. No, tidak boleh. Ora pareng. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga kemudian dia bertanya lagi, loh, tapi orang-orang itu ada yang bercerai Tuhan. Mereka juga melakukannya. Dan apa jawab Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, semua itu terjadi karena kekerasan hatimu. Ngeyel, wangkot, ora gelem dikandani. Akhirnya karena kekerasan hati mereka tidak mau dikasih tahu, akhirnya mereka bercerai. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah ciri pernikahan Kristen, yaitu bahwa tidak ada perceraian di dalamnya. Ketika Tuhan Yesus menjawab bahwa tidak diperkenankan orang bercerai melalui kalimat, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang mau dikatakan? Ada 4 hal saudara yang mau dikatakan dalam teks kita kali ini. Yang pertama, Yesus mau mengatakan kepada kita, pernikahan itu yang mempersatukan bukanlah semata-mata manusia, tetapi yang mempersatukan orang menikah dan hidup berkeluarga itu sejatinya Allah sendiri. Mari kita lihat dalam perjalanan hidup Aditya dan juga Adinda. Kalian 8 tahun loh, berjuang, mempergumulkan, membicarakan, mendiskusikannya, mencoba untuk kemudian melihat banyak hal dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini Anda bisa menikah, apakah semata-mata karena keinginan kita? Tidak. Di dalam kekristenan tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Maka ketika Anda menikah, maka pernikahan itu yang mempersatukan saudara dan saya, bukan karena keinginan, cinta, dan hawa nafsu kita, tetapi sesungguhnya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Tuhan Yesus, pernikahan bukan sekedar pemenuhan hidup dan penggenapan status sosial saja. Tapi bagi Tuhan Yesus, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral, yang kudus. Apa yang kudus dan sakral dalam pernikahan itu? Apakah peristiwanya? Tidak. Tetapi yang kudus dan sakral adalah ketika Adit dan juga ketika Dinda tadi dengan sangat terharu, dengan penuh perasaan, dengan terbata-bata mengucapkan janji saudara. Itu yang kudus, maka ada lagu janji kudus. Yang kudus adalah ketika Anda, yang sakral adalah ketika Anda dengan penuh kesadaran menyatakan janji itu. Janji yang mengatakan, aku akan mengambilmu sebagai istri saya satu-satunya. Tidak boleh ada poligami. Lu satu-satunya buat gue loh. Gitu kan janjinya Adit? Demikian juga Dinda. Satu-satunya. Itu yang pertama. Yang kedua janjinya adalah aku akan setia kepadamu dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saat sehat maupun sakit. Saat sukses maupun bangkrut. Saya akan setia mendampingi kamu. Apapun yang terjadi. Dan yang ketiga dikatakan, aku akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Loh, hebat toh?
Luar biasa toh janjinya. Aku setia sampai maut memisahkan kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah Anda nyatakan tadi, yang sudah disampaikan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang seharusnya suci, kudus, sehingga harus dipegang sedemikian rupa sampai Tuhan menjemput kita. Itu berarti ketika Tuhan Yesus melihat bahwa pernikahan bukan sekedar pemenuhan hidup dan juga sekedar status sosial, maka Tuhan juga menyatakan, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memandang ikatan keluarga itu adalah ikatan yang kudus. Ikatan yang muncul adalah ikatan yang dibangun, adalah ikatan yang sakral, ikatan yang kudus. Karena itu harus dijaga dengan baik, harus dipelihara, dirawat dengan baik. Tidak boleh ada pelecehan terhadap lembaga pernikahan ataupun juga kehidupan keluarga. Sampai kapanpun, kalau Anda memikirkan Adit dan juga Dinda, sampai kapanpun yang namanya cocok nggak akan pernah cocok. Selalu ada masa di mana kita cocok tapi kadang-kadang nggak cocok. Sampai kapanpun. Jadi tidak ada istilah aku kemudian meninggalkan kamu karena aku tidak cocok sama kamu. Tidak. Tetapi ketika kita belajar untuk melihat ikatan janji kita adalah ikatan yang kudus dan sakral. Karena itu apa yang sudah kita nyatakan hendaklah itu dipegang teguh dalam kehidupan saudara. Kalau sedang gak enak, sedang berantem, sedang loyo, sedang apalah dan lain sebagainya, ingatlah janji itu. 3. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, sebetulnya Tuhan mau menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus melindungi keluarga. Tuhan Yesus melindungi keluarga dan setiap anggota keluarga yang terlibat di dalamnya. Keluarga itu indah. Seperti yang Anda harapkan, orang menikah wah seneng ya, iso bareng-bareng, iso kemudian kita bersama bangun tidur melek lihat istri kita, suami saya gitu. Kemudian mau tidur kita melihat dia. Ketika kita tidur kita merasa kemudian ditemani oleh dia, orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Rasanya senang. Oke, betul. Tapi kita juga sadar bahwa di dalam keluarga itu dimungkinkan penuh dengan kerawanan, dimungkinkan ada kekecewaan, dimungkinkan ada sakit hati, dimungkinkan ada kondisi di mana aku gelo sama dia, aku nggak seneng sama dia, aku merasa sakit hati dengan dia, dimungkinkan ke arah itu. Nah, tetapi yang menarik, Tuhan Yesus ingin melindungi keluarga dengan mengatakan tidak boleh bercerai. Maksudnya apa? Jadi dulu itu orang bercerai itu gampang banget. Secara khusus pada saat itu laki-laki itu dengan mudah, kalau dia nggak suka dia akan menceraikan istrinya. Kalau dia bosan ya dia akan ceraikan istrinya. Itu zaman dulu. Dan apa yang terjadi? Ketika orang bersikap seperti itu, yang terjadi ada banyak janda-janda dengan anak-anak yang banyak dan mereka terlantar. Dan dulu janda-janda pada saat itu dengan tidak seperti sekarang mudah, habis itu kemudian menikah lagi. Oh, enggak bisa begitu. Enggak sesederhana itu. Dulu kalau sudah menjadi janda dan lain sebagainya tidak mudah untuk menikah. Dan apa yang terjadi ketika mereka diceraikan oleh suaminya? Hidup mereka sangat menderita. Anak-anak mereka tengkleler istilahnya. Tidak ada yang bisa menghidupi mereka. Karena itulah maka Tuhan mengatakan agar mereka betul-betul mempertahankan keluarga, karena Tuhan Yesus ingin melindungi keluarga supaya tidak ada satupun dari anggota keluarga itu yang terluka ataupun juga menderita hidupnya. Yang keempat, yang terakhir Mas Adit dan Mbak Dinda, menikah untuk menjadi satu itu adalah perjuangan. Maka penting memiliki kesadaran bahwa seseorang harus belajar untuk sehati sepikir. Untuk menjadi satu itu sehati sepikir, sehati dan
sepikir. Kadang kita kan sulit juga toh menyelaraskan pikiran karo ati, betul enggak? Apalagi saiki atine deknen, pikirane deknen. Semakin sulit bagi kita untuk menjadi satu. Karena itu butuh perjuangan, usaha, komunikasi, dan kerendahan hati untuk bisa sehati, sepikir kita, dan sehati, sepikir dengan dia. Sekarang saudara keluarga, kalau dulu sehati sepikirnya pikiran saya dan hati saya. Tapi ketika saya sudah berumah tangga, saya harus sehati sepikir dengan anak-anak saya harus sehati sepikir dengan suami saya. Bahkan saya harus bisa berjuang untuk sehati sepikir dengan mertua, orang tua, dan saudara saya. Maka butuh bagaimana kita berkomunikasi, rendah hati, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, melalui ungkapan itu, sesungguhnya Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa ikatan keluarga itu begitu indah, di mana kita bisa bersama dengan kekasih kita. Karena itu tema kita adalah tua bersama. Bukankah itu harapan kita? Saya tidak ingin tua sendirian, tetapi saya ingin tua bersama suami saya. Saya ingin tua bersama dengan istri saya. Saya ingin menikmati masa tua, duduk melihat anak dan cucu, mereka bermain bersama dengan kekasih saya. Dan tua bareng itu menjadi sesuatu yang indah dan kita harapkan dalam kehidupan kita. Bukan berarti bahwa tidak ada masalah di dalamnya, tetapi pasti ada persoalan-persoalan, tetapi ketika kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, mengingat itu dengan baik, maka kita akan bisa hidup bersama-sama sampai tua bersama dengan kekasih kita. Lalu apa kuncinya untuk bisa melakukan itu? Ada kisah yang saya ambil dari catatan ataupun juga tulisan seorang teman yang ada di internet. Begini, ada serombongan turis Amerika yang sedang berwisata di pedalaman Tiongkok. Saat itu dia melihat arak-arakan yang meriah sekali. Dan dia bertanya kepada guide-nya, itu apa sih, arak-arakan apa? Gitu. Lalu guide-nya mengatakan, oh itu arak-arakan mempelai. Mereka sedang mau menikah, jadi diarak bersama-sama. Lalu turis Amerika ini bertanya lagi sama guide-nya, loh yang menggunakan kerudung itu siapa? Lalu guide-nya mengatakan, oh yang menggunakan kerudung itu adalah calon mempelai perempuan. Loh kok di kerudung? Gitu kan. Lalu dia menjawab, oh dalam tradisi kami, dalam tradisi pedalaman Tiongkok saat itu, bahwa seorang laki-laki yang akan menikah tidak diperkenankan untuk melihat bagaimana wajah calon istrinya. Jadi mereka seperti dijodohke gitu ya. Kayak dulu zamane simbah-simbah Siti Nurbaya dijodohke. Tapi ini tidak boleh lihat sama sekali. Sampai kemudian mereka resmi menikah. Wah komentarnya pasti lah terus piye no, ora ngerti wajahnya, padahal orang jatuh cinta itu dari pandangan mata dan lain sebagainya, atau lihat wajahnya ya ora ngerti terus piye. Dan dia kemudian mengatakan, di tempat kami di Amerika, kami itu menikah dengan orang yang kami lihat. Lalu kami berpacaran dan kami kemudian hidup bareng bersama-sama. Kadang-kadang begitu. Itu aja banyak yang bercerai. Berarti di tempatmu yang orang gak lihat wajahnya, itu berarti tingkat perceraian tinggi ya? Gitu pertanyaannya. Tapi apa jawab kait itu? Dia mengatakan, oh tidak. Di tempat kami justru tidak ada perceraian. Elok. Lalu apa yang menjadi kuncinya? Dia mengatakan begini. Di negara Anda, yaitu Amerika, orang menikah dengan mereka yang dicintai. Orang menikah dengan orang yang dicintai. Di tempat kami, nenek moyang mengajarkan bahwa kami harus mencintai orang yang kami nikahi. Beda toh?
Di tempat Anda, orang jatuh cinta lalu menikah. Di tempat kami diajarkan, kami harus mencintai orang yang kami nikahi. Karena itu, apapun yang terjadi, bagaimanapun rupa dia, bagaimanapun segala sesuatunya, kami tetap akan mencintai dia. Sekarang kita sudah di Eropa, di era modern. Anda mencintai dia, Anda memilih dia menjadi suami istri saudara, maka sekarang Anda belajar seperti nasihat yang ada saat ini, yaitu harus mencintai orang yang dinikahi, apapun yang terjadi. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Kita akan bersama-sama saudara menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan dengan kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan, mengumpulkan uang yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing yang diperuntukkan bagi pembangunan gereja di tempat ini. Kita akan berpersembahan dengan kita bersama-sama menyanyikan Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, Dia menggoda menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang menyempurnakan seluruh penghayatan dan rasa syukur kami akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan keluarga. Kami senantiasa mohon berkat untuk saudara kami yang saat ini sudah menjadi satu keluarga, sepasang suami istri. Kami mohon berkat-Mu agar Engkau semakin menambahkan sukacita mereka dengan kehadiran anak-anak di tengah-tengah mereka. Kami saat ini juga memohon berkat, jikalau segala sesuatu telah usai, kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan berkenan menyertai kami
agar kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Secara khusus, kami berdoa untuk keluarga Bapak Jumino dan Ibu Istiana yang harus pulang hari ini ke Madiun. Biarlah Tuhan memberkati rombongan yang ada supaya bisa tiba di tempat mereka dengan selamat karena tuntunan dan pernyataan Allah semata. Kami juga mohon berkat untuk rencana keluarga pada tanggal 4 April yang akan datang, akan menggelar dan melakukan acara resepsi, ucapan syukur. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati segala yang sudah dipersiapkan agar berjalan dengan baik. Kami mohon ampun jikalau di tengah-tengah ibadah ini ada dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah semua itu menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus berserta saudara dan keluarga saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Adinda Claudi Priscilia dengan Aditya Kurniatama telah selesai. Perkenankanlah kami Majelis Gereja Kristen Jawa Samirono Baru mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah membantu penyelenggaraan pada siang hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kami sampaikan setelah peneguhan pernikahan ini selesai, kita akan melanjutkan acara. Perlu kita sampaikan, yang pertama adalah sungkeman, yang kedua foto bersama majelis, yang ketiga foto bersama pemandu pujian dan kuartet sambar, dan yang keempat foto bersama keluarga, dan yang terakhir ucapan selamat dari saudara, teman, dan jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan kita awali dengan acara yang pertama, yaitu sungkeman. Ini adalah suatu merupakan permohonan kedua mempelai, permohonan doa kepada kedua orang tua yang akan dipandu oleh Ibu Penatua Sri Rukmi Budiwati. Doakanlah kami agar jalan hidup senantiasa terberkati hingga tercapai
Dipersilahkan untuk ke depan mimbar untuk mempelai berdua. Inilah doa yang tidak akan habis, doa restu dari orang tua kepada mempelai untuk bekal di dalam kehidupan sampai selama-lamanya. Dilanjutkan foto bersama Majelis Gereja Kristen Jawa Samirono Baru.